Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Uhi yang alhamdulillah setiap malam Selasa di Ciketup di acara ngopi kita ini, ngobrol perkara iman, beliau selalu hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para pemuda dan pemudi, wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Ahmad sekeluarga, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah wa warahmah, rizki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa setiap malam Selasa pertama dan ketiga kita mengadakan acara ngopi, ngobrol perkara iman di Ciketuk 1 yang kita adakan setiap malam Selasa 1 dan 3. Tema kita pada malam hari ini adalah salah faham tentang masalah sifat riya. Salah faham tentang masalah riya. Ini ada di antara kita ini suka salah faham tentang arti riya. Ada orang pakai baju baru dibilang riya, pamer. Ada orang ngupload pengajian di status WA-nya, di Facebook, di Instagram, di media sosialnya dibilang riya. Ada orang nikah diupload di media sosial dibilang riya. Macam-macamnya. Nah, ini kesalahpahaman orang tentang masalah riya, yang dikira kalau orang mengupload di media sosial atau menunjukkan secara terang-terangan atas nikmat yang Allah berikan kepada dia ini, itu sebagian orang menganggap itu riya. Kesalahpahaman ini terjadi kenapa? Karena sebagian orang ini tidak mengetahui bahwasanya riya itu adalah urusan hati, dan urusan hati manusia tidak boleh untuk ikut campur sampai ke dalam. Kenapa? Karena urusan hati itu urusan seorang hamba dengan Allah, sehingga nggak boleh. Sehingga kita dilarang mengklaim orang ini riya, orang ini pamer, nggak boleh. Kenapa? Karena urusan riya urusan hati seorang hamba dengan Allah, sehingga nggak boleh kita akhirnya komentar ini orang riya, ini orang pamer, nggak boleh. Karena itu urusan hati. Sehingga tatkala kita sudah memahami riya ini adalah urusan hati,
maka kita tidak akan mengklaim orang itu ria, pamer atau berbagai macamnya. Kemudian yang kedua, Ustadz Habib, tapi kan ciri-ciri ria ada. Ciri-ciri ria itu kalau dia melakukan, kalau ada banyak orang semangat, kalau sepi nggak semangat. Sekali lagi kembalikan ke kaidah yang pertama, ria itu urusan hati, dan urusan hati itu urusan hamba dengan Allah. Walaupun ciri-cirinya ada, tetap kita tidak boleh suudon kepada mereka. Ciri-ciri yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ria, atau tentang masalah hasud, atau tentang masalah sombong dan yang lainnya, itu untuk kita lebih mawas diri, melihat diri kita, bukan untuk mengomentari hidupnya orang lain. Yang banyak terjadi di antara kita ini, kita suka mengomentari hidupnya orang lain daripada mengoreksi diri kita sendiri. Ada orang upload apa, kita komentar. Kalau beribadah nggak usah pamer. Ada orang lagi hadir acara ngopi, selfie cepret, kemudian upload di media sosialnya, baru gitu aja udah pamer. Ini orang yang kayak gini nih ada, kenapa? Karena dia lupa bahwa rasanya urusan hati itu manusia tidak boleh ikut campur. Itu urusan hamba dengan Allah. Sehingga pernah Al-Faqir bahas tentang, waktu itu ada yang bertanya tentang bagaimana kalau ada orang yang mengupload kegiatan ibadahnya di media sosial. Seperti halnya ada orang ikut grup WhatsApp One Day Juice. Ya, sehari itu nyetor 1 juz atau seminggu 1 juz. Itu riya enggak, Beb? Ada orang bersolawat, kemudian tasbih digitalnya atau tasbih yang biasanya kemudian difoto, ada gambar sekian ribu solawatnya. Itu riya enggak kayak gitu? Nah, kalau kita sudah memahami kaidah yang pertama tadi, kita akan jawab itu bukan urusan saya. Urusan hati, urusan hamba dengan Allah. Seorang wali Allah yang sebagian beliau ini bisa melihat hati kita tanpa perlu kita berbicara, menceritakan masalah kita, beliau sudah bisa tahu. Itu beliau tidak ingin menyingkap semua apa yang ada di hati kita. Kenapa? Karena para wali Allah itu faham kode etik hati, yaitu urusan hamba dengan Allah. Sehingga jarang para aulia itu menunjukkan hati kamu seperti ini, hati kamu seperti ini. Itu jarang. Kenapa? Karena hati itu urusan hamba dengan Allah. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada orang yang upload di media sosial waktu lagi ngaji, sholawat, hadir majelis taklim, hadir acara tabligh akbar, hadir acara ngopi? 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, doakan agar mereka ikhlas melakukannya karena Allah. Daripada kita suudon ini orang gak ikhlas, nggak usah. Doakan agar mereka ikhlas karena Allah. Yang kedua, doakan agar mereka istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan dia selalu istiqomah dalam jalanmu, dalam kebaikan. Yang ketiga, ini yang paling penting, contoh, ikuti. Jangan kita komentar, pamer, ria. Lah Anda melakukan apa? Komentar sana sini hidup orang, kamu melakukan kebaikan apa? Jangan-jangan hidup kita cuma ngomentari orang, tapi dosa kita banyak, ibadah ndak ada. Allah perintahkan kita ibadah, bukan mengomentari ibadahnya orang lain. Allah perintahkan kita baca Quran, bukan mengomentari orang baca Quran. Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan mengomentari salawatnya orang kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga ingat kaidahnya sekali lagi, bahwasanya urusan hati, urusan hamba dengan Allah. Sehingga kita tidak usah komen. Walaupun ciri-ciri riya itu ada dalam diri orang tersebut, ingat itu urusan hati. Sehingga kita tidak boleh ikut komen. Doakan agar mereka ikhlas, istiqomah, dan contohlah kebaikan tersebut. Mungkin itu saja dari Al-Faqir. Adapun fikih praktisnya akan disampaikan oleh Ustadz Uki. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wa ba'du. Hadratul kiram, habibana sekaligus guru kita semuanya yang saya cintai, Al Habib Nobel, mudah-mudahan tetap diberikan panjang umur, sehat,
dan mudah-mudahan tetap bisa berkumpul bersama kita semuanya selamanya. Tak lupa kepada para bapak, para ibu semuanya, dan para pemuda dan juga para pemudi yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan seputar ilmu fikih, yaitu masih yang berkaitan yang belum terselesaikan, yaitu tentang pembahasan syarat-syaratnya kita melakukan pekerjaan sholat. Baik untuk yang berikutnya yang sudah tertunda, yaitu disucikannya ataupun harus sucinya seseorang, terutama ditertentukan untuk perempuan, yaitu an-niqa'u anil haidi wan nifasi, sampai situ ya. Untuk yang berikutnya yaitu tentang disyaratkannya bagi setiap yang mau melaksanakan pekerjaan sholat, yaitu diwajibkan meyakinkan pekerjaan fardu tersebut apabila sholatnya sholat fardu, yaitu dengan fardu. Jadi bahasana ayya taqida faradon, wajib kita meyakinkan suatu pekerjaan sholat fardu itu harus dengan fardu. Jadi barang siapa yang meyakinkan ataupun nekatkan pekerjaan fardunya sholat dengan sunnah, maka sholat tersebut tidak sah. Sekali lagi, jadi apabila kita mau mengerjakan sholat fardu, baik itu fardu duhur, asar, maghrib ataupun isya dan subuhnya, kita harus meyakinkan di dalam hati bahwa sholat tersebut adalah fardu. Bahkan ini sudah termasuk di antara syaratnya niat, yaitu harus memardukan sesuatu pekerjaan yang fardu. Nah, di sini apabila ada seseorang yang tadi kan bahasa meyakinkan suatu pekerjaan fardu menjadi sunnah, itu hukumnya tidak sah sholatnya. Dan apabila ada seseorang yang melakukan pekerjaan sholat fardu, ternyata tidak ada sama sekali keyakinan fardu atau sunnahnya, hanya sholat saja. Di dalam niatnya hanya niat sholat duhur aja, tidak disertai dengan fardu duhri. Atau kosong, tadi yang pertama ada kosong, yang kedua yaitu tasyakuk ataupun meragukan antara sholat tersebut apakah fardu atau sunnah. Nah, maka sholat tersebut dinyatakan tidak sah sholatnya. Jadi kita diwajibkan untuk ketika kita niat sholat itu fardunya tersebut jangan sampai kita tinggalkan, terutama ketika niat di dalam hati ya. Karena niat itu tempatnya di dalam hati, waktunya ketika sedang membaca takbiratul ihram. Nah, apabila kita bisa meyakinkan di dalam hati, di dalam niat tersebut, ketiganya yaitu niat mengerjakan sholat, yang kedua memardukan suatu pekerjaan fardunya, terus yang ketiga menentukan sholatnya, maka niat tersebut dinyatakan sah niat sholatnya. Adapun untuk masalah ta'arufnya, yaitu kalau fi'lu sholat itu dinisbatkan atau diibaratkan dengan bahasa usoli ya. Terus kalau fardu berarti fardonya. Terus kalau ta'yinna ditentukan antara duhur, asar, maghrib atau isya'nya. Itu jadi usolli fardhu zuhri itu yang intinya seperti itu. Saya niat melakukan ataupun mengerjakan sholat fardhu zuhur. Adapun 4 rakaat lillahi ta'ala itu mah tidak menjadikan syarat. Karena kalau kita sudah meyakinkan bahwa sholat tersebut karena Allah, itu sudah dinyatakan sebagai syarat sahnya niat. Nah, makanya di sini diwajibkan kita meyakinkan, ketika kita meyakinkan sholat fardu, maka yakinkanlah bahwa sholat tersebut adalah fardu. Jangan sampai menjadi sunnah ataupun meragukan atau sama sekali tidak ada keyakinan fardu atau sunnahnya, maka tidak sah sholatnya. Itu yang kesekiannya. Dan untuk yang berikutnya,
tidak boleh meninggalkan keyakinan dalam rukun sholat. Nah ini ada bahasa, kalau dalam sholat itu ada fardu, ada rukun ya. Kalau fardu itu secara umum, jadi kalau sudah bahasa fardu itu keseluruhannya sudah mencakup ya, sudah mencakup. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu adalah perincian daripada pekerjaan-pekerjaan sholat. Jadi aturan di dalam sholat yang diwajibkan dan ada yang disunahkan. Nah itu perinciannya, itu disebutnya rukun. Jadi sama, kalau rukun itu memang sama wajib, fardu juga sama wajib, cuman fardu itu lebih awal diwajibkannya. Makanya di sini dibahasakan alla ya'taqida arkan ruknan min arkaniha sunnatan. Jadi kita tidak boleh meyakinkan suatu pekerjaan rukun menjadi sunnah. Jadi di antara rukun-rukun sholat dari mulai niat sampai bacaan salam, jadi secara keseluruhan dalam sholat itu tidak semuanya wajib ya, tidak semuanya wajib, dibagi-bagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti sunnah juga dibagi dua ya, ada yang termasuk kategori sunnah ab'ad, ada yang kategori sunnah hayat. Nah itu berbeda-beda. Nah makanya di sini yang termasuk rukun tersebut kita tidak boleh tidak meyakinkan bahwa rukun tersebut sebagai rukun. Apabila kita meyakinkan bahwa rukun itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Itu ya. Jadi ketika kita melaksanakan rukun sholat, contoh gini ya, di antara salah satu dari rukun sholat, contohnya niat. Nah niat itu merupakan bagian di antara rukun sholat. Kemudian kita yakinkan bahwa niat itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Ataupun berdiri, ataupun Fatihah, itu sama, termasuk rukun-rukun sholat yang apabila kita yakini bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian daripada sunnah, maka tidak sah sholatnya. Berbeda apabila kita meyakinkan bahwa rukun sholat tersebut fardu. Rukun sholat itu fardu. Jadi kalau ditanya niat itu apa? Kalau sebenarnya kan rukun sholat. Sekarang kita yakinkan bahwa itu fardu, itu sama saja, itu sah ya. Atau kosong, jadi sama sekali kita sholat saja, tidak meyakinkan bahwa karena ketidaktahuan dari mulai kita niat sholat sampai salam itu tidak ngerti tentang pembagian daripada rukun sunnahnya, kita secara total kita mah wajib saja semuanya. Jadi tidak ada bahasa mana itu yang rukun, mana itu yang sunnah ya. Jadi contohnya gini, Fatihah wajib, membaca surat wajib, itu saja semuanya, karena tidak tahu ya, karena tidak ngerti itu, maka ini masih termasuk sah sholatnya. Ataupun meragukan ya, meragukan rukun dan sunnahnya, saya ragu-ragu ini tuh wajib atau sunnah, wajib atau sunnah. Nah ini di dalam keterangan masih dinyatakan sah sholatnya. Itu kalau di dalam rukun sholat. Berbeda kalau di dalam kefarduan sholat. Jadi kalau fardu itu secara keseluruhan, bahwa sholat duhur itu hukumnya fardu. Bagian daripada sholat fardu itu ada di antaranya rukun sholat. Nah begitu juga dengan pekerjaan sunnah juga sama, di dalamnya ada rukun sholat sunnah. Nah itu makanya antara fardu dan rukun itu bedanya apa? Kalau fardu itu lebih umum ya, kalau rukun itu khusus untuk isi daripada pekerjaan sholat, baik itu dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Itu ya. Jadi itu disyaratkan yang tadi yang sebelumnya kita wajib meyakinkan bahwa apabila melakukan sholat fardu harus diyakini bahwa sholat tersebut adalah fardu. Tidak boleh meyakinkan bahwa pekerjaan itu adalah sunnah. Itu. Terus yang kedua, yang berikutnya yaitu tidak boleh tidak adanya keyakinan dalam pekerjaan rukun sholat. Jadi harus meyakini bahwa rukun sholat itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita kerjakan, tidak boleh diyakini sunnah. Ya, kalau ketidaktahuan sama sekali kosong, ya tidak fardu, tidak sunnah, pokoknya sholat aja gitu. Ya, tidak meyakinkan, maka masih dinyatakan sah sholatnya. Paham?
Jadi kalau meyakinkan pekerjaan fardu menjadi sunnah, pekerjaan rukun menjadi sunnah itu tidak sah. Tapi kalau kosong sama sekali, ya kerjakan aja semuanya, maka masih dikatakan sah sholatnya. Jadi intinya kita kalau bahasa kosong itu sudah terselamatkan oleh niat dari pertama, yaitu tentang pekerjaan. Niat itu harus ada pernyataan fardunya, gitu ya. Jadi makanya untuk rukun-rukun sholat, yang penting mah tidak meyakinkan bahwa rukun itu adalah sunnah. Tapi kalau tidak meyakinkan semuanya, jadi tidak bisa membedakan mana rukun mana sunnah, kosong sama sekali, bahasanya khala qalbuhu, jadi kosong dari hatinya keyakinan di antara keduanya, masih dinyatakan sah sholatnya. Itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya lagi disyaratkan apabila kita hendak melaksanakan sholat harus menjauhi segala pekerjaan ataupun aturan-aturan ataupun hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat. Itu harus kita jauhi karena itu bisa menjadikan batalnya sholat. Seperti halnya kita ingin kencing, mau kencing gitu ya. Kita mau sholat tapi hayang kencing gitu ya, ataupun ya ingin kentut. Nah itu harus kentutkan dulu, kencingkan dulu. Jangan sampai ketika sholat ya dibawa-bawa keinginan tersebut, karena itu bisa merusak pekerjaan sholatnya. Apalagi sampai kencing ataupun kentutnya, itu jelas sudah membatalkan sholatnya. Makanya dinyatakan makruh apabila kita menahan kencing atau menahan kentut apabila dalam keadaan kita sedang sholat. Makanya sebelumnya itu harus persiapkan ya. Jadi kalau ingin kencing, kencing dulu baru sholat. Kentut dulu baru kencing dulu, terus wudhu kemudian sholat. Kentut dulu, wudhu baru sholat gitu. Jadi jangan sampai mau kentut, ingin kentut langsung wudhu, langsung sholat. Ketika sholat ingin kentut ditahan terus, itu menjadi hukumnya makruh. Makanya harus tinggalkanlah segala hal yang bisa membatalkan sholat. Sebelumnya harus kita tinggalkan. Terus yang terakhir, ya ini disyaratkan harus mengetahui cara-caranya sholat dan tartibnya sholat. Apabila kita tidak mengetahui cara-cara sholat yang benar menurut aturan syariat, maka ini bisa merusak pekerjaannya sholat. Jadi contohnya kalau ruku seperti apa, sujud seperti apa, tidak seperti apa, itu ada cara-caranya. Nanti kalau tidak tahu, ya sujud seperti apa, ya gimana inginnya gitu nantinya gitu ya. Terus begitu juga tartib itu wajib mengetahui tartibnya. Nah makanya kita harus belajar bagaimana urutan daripada sholat tersebut, dari mulai niat sholat sampai pembacaan salam, itu tartibnya itu ada. Karena kalau kita tidak menerapkan ataupun dalam ajaran Islam tidak dimasukkan bahasa tartib, maka nanti bahaya, sholatnya akan seenaknya saja ya. Ya sebenarnya mau sholat seperti halnya kita sholat, mau Fatihah dulu, tidak niat dulu, karena tidak tertartib. Yang penting pekerjaannya dikerjakan, itu nantinya seperti itu. Ataupun ruku, sujud dulu sebelum ruku, ataupun sujud tasahud dulu diawalkan, terus berdirinya diakhirkan, itu bisa jadi seperti itu. Jadi acak-acakan nantinya. Jadi makanya dalam semua pekerjaan urusan ibadah, tartib itu semuanya tertera dalamnya. Ya, jadi dalamnya itu ada bahasa tartib. Maka tartib itu penting, bukan hanya di dalam urusan ibadah, bahkan keseharian hidup kita pun harus selalu hidup tertib. Makanya jadilah kita ini dalam segala aturan, baik di rumah tangga ataupun kehidupan lingkungan hidup, itu hidupnya itu selalu disertai dengan ketertiban. Itu saja mungkin sebagai pandangan umum dalam pembahasan ilmu fikih. Wallahu alam, atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada satu yang sudah menjelaskan tentang fikih praktisnya tentang masalah sholat tadi. Kemudian sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Silakan kepada para pemuda dan pemudi atau bapak ibunya yang mau bertanya, silakan. Fadhol.
Dok mangga ngawitan. Ya. Mangga. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jual beli seorang anak yang belum balik, disuruh orang tuanya untuk membeli sesuatu, apakah sah jual belinya gitu ya? Ede. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ini sesuatu hal yang sudah lumrah ya. Sebetulnya itu sudah keluar daripada aturannya. Kalau bahasa jual beli dengan anak ini sudah biasa itu. Kalau secara hukum itu memang tidak sah ya, karena anak kecil yang belum balik itu tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai transaksi jual beli. Tadi ada tulisan amanah, itu juga sama, belum memenuhi persyaratan. Jadi secara fikih kenyataannya seperti itu. Ya, itu memang sudah budaya kita ya. Anak kecil, bahkan anak kecil dagang, itu sebetulnya sudah tidak sah sebetulnya. Makanya ini kadang-kadang ya susah kita juga ya. Gimana Bib? Wajar apabila kita mengatakan salahkanlah diri kita semuanya. Mungkin hilangnya barokah dari segala kehidupan kita itu diantaranya salah satunya adalah yang berkaitan dengan jual beli. Itu mungkin Habibana bisa memberikan solusi. Baik, menambahkan sedikit dari Ustadz Uhi. Di sini kita mengetahui pentingnya kita ini belajar ilmu agama. Yang sudah lalu biarlah berlalu, tapi kita ambil pelajaran. Lain kali kita sebagai orang tua, kalau bisa jangan menyuruh anak kecil. Karena dalam segi hukum fikih, transaksi muamalah itu tidak sah. Paling tidak anak tersebut harus paham kalau diajak bicara, mafhum, rosyid, balik, sehingga antar jangan komplain seorang orang tua yang meminta anaknya untuk beli cabai sekilo, diberinya setengah kilo tapi uang sekilo hilang. Akhirnya komplain sama anaknya. Ini dari segi orang tuanya juga sebetulnya salah, bukan dari segi anaknya. Sama kayak ada anak kecil ribut di masjid, di musola, dimarahin, ditendang, diusir, nggak boleh lagi ke masjid, ke musola. Ini harusnya diberikan solusi karena mereka anak kecil, wayahna bermain, sehingga bagaimana kita sebagai DKM bisa mewanti-wanti sehingga mereka ke masjid tidak ngobrol, tidak ribut, apalagi sampai tawaf, berputar-putar di masjid, di musola. Kemudian berbicara masalah amanah. Kalau amanah, insya Allah amanah, insya Allah. Karena mudah-mudahan ya orangnya pada jujur, nggak mau makan haram. Artinya dia minta diberikan ini, diberikan ini. Tapi kan yang itu tadi, tatkala kita tidak mengikuti aturan syariat, di situ keberkahan akan dicabut oleh Allah. Jadi di sini bukan hanya berbicara masalah tidak sah dan berdosa. Kalau anak kecil tidak ada dosanya, kita sebagai orang tua yang menanggung. Tapi keberkahan juga di situ akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusinya mulai saat ini awali dengan diri kita masing-masing. Jangan kita menyuruh anak kita yang belum balik untuk melakukan transaksi jual beli. Di samping itu
sesuatu yang memang tidak diperbenarkan dalam agama, bisa merugikan kita kalau tidak sesuai apa yang kita inginkan anak kita beli. Kemudian juga keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai saat ini kita yang hadir di tempat ini mengawali, jangan menyuruh anak kita untuk beli. Ya. Jadi kalau mau ya kita yang beli. Beda halnya dengan bai'ul mu'athah ya. Dengan ini juga sering terjadi. Cuma ini ada pendapat yang mengatakan boleh saja. Cuma kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh, yaitu kita membeli sesuatu tapi kita nggak tahu harganya. Kayak di warung gitu loh, di warteg. Ambil ini telur, tahu, tempe, perkedel. Makan selesai berapa? 50.000. Oh, kaget. Kok mahal tuh yang ini? Kok mahal banget ini? Nah, itu namanya kita membeli sesuatu kita nggak tahu harganya. Itu juga nggak sah sebetulnya. Sehingga kalau kita beli sesuatu harusnya kita tahu harganya berapa. Kenapa? Kok disyaratkan seperti itu? Agar kita tidak rugi. Karena tipu ntar kan banyak gitu. Apalagi beberapa tahun yang lalu tuh yang sempat viral, ada orang makan di warteg apa di mana itu cuma 3 orang tapi sampai 650.000. Itu kan nggak mau ngikutin aturan syariat. Sudah dia rugi, nah kemudian dosa lagi kalau kayak gitu. Tapi memang sebagian ulama mengatakan, khususnya kalau tidak salah di luar mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan yang penting kita ini sudah memberikan uang dan dia menerima uangnya, itu dinamakan juga sudah sah. Intinya yang lebih ditekankan itu kalau kita tidak mengikuti aturan syariat pasti ada sesuatunya ntar. Ada sesuatu yang merugikan kita. Riba dilarang dalam agama. Jangan urusan dengan bank-bank riba sama rentenir, bank emo. Jangan urusan. Oh enggak apa-apa Beb, saya butuh rumah ini, udah nikah 3 tahun, masa masih nongkrong di rumah mertua aja, nggak enak Beb. Daripada saya ngumpulin uang repot, lama udahlah minjem sama bank-bank riba. Pertama seneng, coba lihat ntar beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan pasti nggak enak. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan syariat. Jadi intinya ayo kita awali daripada diri kita sebagai orang tua. Jangan kita menyuruh anak kita untuk membelikan sesuatu kecuali mereka sudah balik, sudah paham untuk diajak bertransaksi dengan si pembeli, afwan dengan si penjual. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhil. Yang lainnya? Pemudinya juga boleh nanya. Ibu-ibu. Nah. Ada yang nanya? Fadhil, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan bagi orang tua punya anak orang sakit ya, karena apa dikatakan bagian makeup. Tapi ada ketakutan tersendiri dengan keterangan kalau kita merupakan Al-Quran dosa besar gitu ya. Terus karena saya sadar itu ya lingkungan saya bukan lingkungan yang ahli gitu ya. Bagaimana itu dosa di situ sebagai batasan anak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Alangkah senangnya orang tua kalau punya anak itu yang hafal Quran, akan mendapat kebahagiaan khusus, bahkan kata Nabi akan diberikan mahkota dari cahaya kelak di akhirat. Yang itu menjadi bisyarah bahwasanya orang tua itu akan lebih dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ketakutan tersendiri bagi orang yang menghafal Al-Quran, katanya kalau dia melupakan maka akan mendapatkan dosa. Nah, kadar daripada melupakan Al-Quran yang mendapatkan dosa itu seperti apa? Nah. Baik, sambil nunggu jawaban dari Ustaz Ugi. Memang ada kewajiban khusus bagi orang yang menghafal Quran untuk mengulanginya. Kemudian ada keterangan orang yang tidak mengulanginya maka akan berdosa. Nah, arti daripada yang berdosa bagi penghafal Quran yang tidak mengulangi itu apa? Yang dia tidak mau mengulangi sama sekali. Jadi kalau seandainya dia hari ini nggak mengulang, besok mengulang, itu tidak dosa.
Yang dosa itu yang dia mutlak sama sekali nggak mau mengulangi, itu yang berdosa. Tapi kalau seandainya dia sampai setahun nggak mengulangi, tapi ntar suatu saat dia ngulangi, maka dia nggak dosa. Ini yang sama sekali dia ini nggak mau mengulangi, itu yang berdosa. Kemudian yang kedua yang perlu diingat, kita masalah dunia saja kadang-kadang berani nekat. Kenapa untuk akhirat cari surga kok nekatnya kurang gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita harus jujur dan merenungi sedikit. Kita punya istri sudah mulai hamil, dengar kabar sudah masuk 2 bulan. Kita tadinya kerja cuma di pasar, kemudian pulang ke rumah sore. Karena istri hamil butuh biaya besar, kita kadang-kadang nekat. Apa itu? Ikut apa itu? Ojek online. Ikut akhirnya. Kenapa? Kan pagi sudah kerja sampai sore. Kenapa sorenya kerja lagi? Ini gimana ntar kalau lahiran biayanya? Nah, untuk cari dunia berani nekat. Kenapa untuk cari akhirat nggak berani nekat? Aneh ini. Harusnya dibalik. Kalau dunia kita berani nekat, apalagi untuk lebih berani nekat lagi. Kebahagiaan bagi orang tua itu kalau bisa duduk selalu sama anak, ngobrol. Ada kebahagiaan dunia tersendiri bagi orang tuanya. Tapi kenapa untuk akhirat tidak berani lagi? Apa itu? Pondokan anaknya setahun sekali ketemu nggak apa-apa. Kenapa? Nekat untuk cari akhirat, cari surga lewat anak. Harusnya seperti itu. Kan sekarang kan, kenapa nggak dipondokan? Aduh, saya nggak bisa lama-lama pisah dari anak saya. Saya sehari tidak melihat anak saya bisa stres. Anaknya di rumah ribut bikin stres duluan. Nah, sehingga intinya kalau kita mencari dunia saja bisa nekat, harusnya mencari akhirat bisa lebih nekat lagi. Sehingga bercita-citalah kita yang punya anak agar anak kita menjadi penghafal Al-Quran, tapi juga bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi bagaimana anak kita ini memahami isi Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Karena ada seorang orang tua kalau anaknya di pesantren, pas pesantren tersebut ada khusus kelas untuk menghafal Al-Quran. Setelah anaknya hafal Al-Quran 30 juz langsung ditarik. Ustadz, kiai, ulama, terima kasih ya sudah mendidik anak saya hafal 30 juz. Sekarang sudah selesai, saya bawa pulang. Saya ingat Buya Yahya di pesantrennya termasuk ada tahfidzul Quran. Itu waktu itu ada wali santri yang modelnya kayak gini. Jadi nggak pakai izin, jadi minta izin untuk langsung menarik anaknya, mencabut anaknya untuk langsung dibawa pulang ke rumah. Buya Yahya termasuk orang yang kalau orang mau izin berhenti paling gampang, berhenti. Tapi setelah itu dibahas oleh beliau di antara kita para ustadz dan juga di majelis. Kata beliau, orang kalau sudah menghafal Quran itu baru masuk kelas TK, kata beliau. Kalau kita hafal Quran, luar biasa. Itu kata masih TK. Hafal Quran, paham dah Al-Qurannya. Hafal Al-Baqarah semuanya. Coba 3 ayat Al-Baqarah, hafal dah artinya? Enggak. Paham enggak? Enggak. Jadi masih kelas TK. Makanya kalau di Al-Bahjah itu kalau sudah hafal Quran, langsung setelah itu mengkaji isi Al-Qurannya. Makanya biasanya yang tahfidz Quran yang sudah agak dewasa itu mulai belajar namanya tafsirul ahkam. Jadi ayatul ahkam. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang tentang masalah hukum-hukum. Hukum kisos dalam Al-Quran sebutkan ini. Setelah memahami hukum-hukum tersebut, masuk beranjak usia-usia SMA 15-16 baru masuk ke namanya pondok atau tahfidz plus kalau di Al-Bahjah itu. Baru dia mengkaji lebih dalam apa itu isi Al-Quran. Sehingga jangan bangga para orang tua kalau sudah anaknya hafal Quran 30 juz, terus dukung. Bagaimana dia bukan cuma hafal tapi paham dan juga itu menjadi jalan dasar untuk menuju pemahaman masalah ilmu agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai tambahan sedikit ya sambil menunggu yang bertanya. Untuk tahfidz Quran memang suatu kebanggaan buat kita semuanya. Jadi ketika kita mendengar hafal Quran itu semuanya mengatakan, wow, hebat ya. Hebat tidak?
Hebat. Kita menghafal surat pendek aja gak lama kan ya. Ini apalagi satu Al-Quran. Memang tadi oleh Habib Banadik kita telah sampaikan bahwa kita ini tahfidzul Quran mungkin punya tujuan ya. Kenapa adanya sekarang lagi rame-ramenya pesantren, bahkan menjadi promo ya di dunia pesantren itu tahfidzul Quran, sehingga peminat-peminat pesantren itu banyak dengan terobsesi tahfidzul Qurannya. Satu sisi kita agak sedikit prihatin kalau terjadi hal yang telah tadi Habibana sampaikan. Ini banyak orang yang mengejar tahfidzul Quran hanya kebanggaan, bukan untuk modal ataupun bekal sebagai materi untuk disampaikan kepada umatnya yang sumbernya dari Al-Quran. Karena kita ini jujur, saya sendiri ya, kalau menyampaikan sesuatu itu dari Al-Quran itu buka-buka dulu gitu ya, jujur dibuka-buka dulu karena tidak hafal gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan ini cari dari surat mana gitu, itu seperti itu ya. Tapi ke sekarang ini yang dikhawatirkan hanya terobsesi dengan kebanggaan hafal Al-Qurannya saja. Itu naudzubillahi min dzalik, hanya sebatas cuman hafalnya saja. Karena tanggung jawabnya itu lebih berat. Ya, berat. Apabila kita melupakannya, itu punya tuntutan ya yang sangat berat. Ini termasuk orang-orang yang melupakan Al-Quran itu naudzubillahi min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan yang hafal Al-Quran selamanya hafal sampai akhir hayat ya. Karena jaminan orang yang hafal Al-Quran itu besar sekali ya. Di dunia sudah dijaga, apalagi nanti di akhirat dengan hafal Al-Qurannya. Tapi tanggung jawabnya besar. Nah, kita harus punya tujuan ketika kita memasukkan anak untuk tahfidzul Quran. Jadi harus betul-betul matang ya. Bagaimana ini anak setelah hafal Quran? Jangan sampai berhenti sampai di situ. Langkahnya masih panjang ya. Masih panjang. Terus apabila kita sampai ketika kita selesai pesantren, kemudian disibukkan dengan urusan duniawi sehingga sampai Al-Quran lupa gara-gara tidak selalu dibaca. Ini yang dikhawatirkan, tanggung jawabnya itu sampai di mana. Itu seperti itu ya. Jadi yang paling penting yaitu memahami isi Al-Quran ya. Memahami isi Al-Quran. Yang lebih utama lagi memahami isi Al-Quran berikut hafal Al-Qurannya. Itu yang lebih utamanya lagi. Jadi lebih utama kita memahami isi daripada Al-Quran ya. Dan yang lebih utamanya lagi yaitu disertai dengan hafal Al-Qurannya. Itu saja mungkin sebagai tambahan sedikit ya. Mudah-mudahan diantara kita semuanya ada yang sebagian orang tuanya menginginkan anaknya supaya hafal Quran dan betul-betul paham isi daripada Al-Quran tersebut. Jadi isi Al-Quran itu tafsirnya ya. Karena tafsir itu luas sekali ya. Karena sumber segala ilmu itu ada di Al-Quran. Itu ya. Jadi pelajar ilmu apapun semuanya komplit ada di Al-Quran. Itu saja ya. Jadi kalau kita punya orang tua, kalau kita istilah sebagai orang tua punya anak, jadi harus terlebih dahulu dipikirkan bagaimana kedepannya ini anak. Apakah dengan hafal Al-Quran kita lanjut terus sampai betul-betul paham? Apakah hanya sebatas cuman hafal Al-Qurannya saja? Itu jadi disayangkan lah gitu ya. Karena yang terpenting kita ini membutuhkan itu adalah ilmu-ilmu yang sumbernya dari Al-Quran. Kalau membaca mungkin hanya bisa mendengar dan dapat pahala itu saja. Tapi yang lebih hebatnya lagi yaitu bisa paham
memahami ilmu-ilmu yang sumbernya dari Al-Quran. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah jazaa Ustaz Uhi. Silakan yang mau bertanya lagi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada pertanyaan bagaimana agar terbebas dari penyakit Bismillahirrahmanirrahim. Ria itu salah satu bagian di antara penyakit hati ya, yang harus kita selalu jaga. Bagaimana agar supaya kita ini terhindar dari sifat ria? Itu yang terpenting, kita ini merasa, jangan sampai merasa, jadi gini ya, jangan sampai merasa kita ini bangga dengan perbuatannya ya, ataupun dengan amalnya. Dengan cara seperti apa agar supaya tidak timbul seperti itu? Jadi kita ini ingat kepada Sang Khalik ya, yang menjadikan kitanya bisa melakukan pekerjaan tersebut. Contoh gini ya, kita sholat, kita berpuasa, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu siap-siap tidak sedikitnya manusia-manusia ataupun orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut selalu bermunculan penyakit-penyakit ya. Dengan asalnya kita bersyukur kita melakukan perbuatan tersebut, tapi tidak ataupun lupa dengan siapa yang menjadikan kita ini bisa berbuat pekerjaan tersebut. Jadi intinya satu, jangan merasa bangga dengan dirinya telah berbuat kebaikan, dan selalu ingat kepada yang menjadikan kita ini bisa melakukan perbuatan baik tersebut ya, karena ria itu biasanya timbul dari perbuatan yang sifatnya positif ataupun baik. Itu biasanya seperti itu, karena jarang orang-orang yang membanggakan dirinya dengan perbuatan jelek kan ya. Sudah berbuat jelek dibangga-banggakan ya, nggak mungkin kan. Rata-rata kita menyembunyikan perbuatan jelek ya, jarang orang ria dengan kejelekan. Hampir rata-rata ria itu dari perbuatan baik yang sehingga merusak perbuatan tersebut. Itu saja. Nanti Habibana yang lebih lagi menjawab. Menambahkan dari Ustaz Uhi, mungkin ada dua perkara agar kita menjauhkan diri kita daripada penyakit ria. Yang pertama, jangan menganggap amal kita istimewa. Biasa aja. Orang yang ria itu karena dia menganggap amalnya itu berbeda dari yang lain, sehingga dia merasa menonjol, merasa lain dari yang lainnya, sehingga jangan anggap amal kita ini istimewa. Bagaimana agar kita tidak menganggap amal kita istimewa? Lihat orang yang di atas kita, banyak yang lebih daripada kita, merasa punya ilmu, berdakwah, ngajar, banyak yang lebih daripada kita, punya harta, ahli sodako, banyak yang di atas kita lebih daripada kita, menjadi pejabat yang adil, banyak di atas kita yang lebih daripada kita, ahli ibadah, sholat tahajud, banyak yang di antara kita lebih daripada kita. Nah, kemudian ingat, yang memberikan hidayah taufik kita untuk bisa melakukan semua itu adalah Allah. Kalau Allah tidak berikan, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, caranya merasa cukup dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ria itu karena dia merasa pengen dipuji, pengen ada balasan timbal balik dari manusia. Nah, hendaknya kita ini harus merasa cukup, balasan itu hanya dari Allah. Maka efeknya, dampak positifnya, dia akan beramal, ada orang, gak ada orang, ramai atau sepi sama. Kenapa? Karena saya hanya mengharap balasan dari Allah. Seorang anak yang sudah berusaha berbakti sama orang tuanya tapi tetap dianggap jelek di mata orang tuanya, bahkan dia direndahkan di hadapan kakak adiknya yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka anak yang melakukan sesuatu kebaikan karena perintah Allah, merasa cukup balasan dari Allah, dia tidak peduli. Pokoknya saya diperintahkan oleh Allah berbuat baik sama orang tua saya. Adapun balasan, terima kasih, sanjungan, saya tidak butuh dari orang tua saya. Saya merasa butuh cukup dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, ada lagi? Silakan. Kang. Ini mau menyikapi tentang jawaban yang tadi Habib. Nah, bagaimana kalau
cara memisahkan gitu antara ria dengan niat ikhlas? Yang penjelasannya. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana cara memisahkan antara niat ikhlas dan ria? Mungkin waktu berbuat kebaikan itu niatnya sudah ikhlas, akhirnya di perjalanan berubah dengan sanjungan pujian dari manusia, akhirnya bercampur. Nah, menyikapinya itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika kita berbuat baik dengan niat asalnya kita ini ikhlas, ini pasti perbuatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selamanya ketika kita berbuat baik dengan cara ikhlas, perbuatan tersebut pasti ada saja hal-hal yang bisa merusak perbuatan yang tadinya sudah diterima oleh Allah, sehingga menjadi hilang lagi gara-gara setelahnya itu ada hal yang merusak pekerjaan tersebut. Ya, tadi Bibana sudah sampaikan bahwa ketika kita ikhlas melakukan sholat, kita ikhlas berbuat baik kepada orang lain, kita ikhlas berpuasa di bulan Rajab ataupun Sya'ban, ikhlas betul-betul. Nah, ketika dalam perjalanan tersebut, ketika setelah selesainya berbuat perbuatan, setelah selesainya berbuat kebaikan tersebut, ini ada saja kejadian-kejadian yang bisa merusaknya. Contohnya didengar oleh orang lain bahwa si fulan melakukan puasa 3 bulan dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia full. Itu padahal orangnya tersebut sudah ikhlas, ya. Nah, setelah mendengar hal tersebut, ya, setelah didengar oleh orang lain, kemudian terdengar oleh kita. Nah, ketika kita mendengar dari orang lain bahwa perbuatan kita ini didengar oleh orang lain dan memujinya kepada kita, nah kita ini bisa jadi kalau tidak kuat hatinya bisa timbul riya. Makanya kita agar supaya terhindar dari riya, ya, setelahnya kita berbuat kebaikan dengan secara ikhlas, kita ini harus benci akan pujian. Terus harus ingat bahwa siapa yang hak untuk dipuji. Kita selalu ingat bahwa alhamdulillah itu adalah sesuatu yang hak untuk dipuji, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus ingat, ya, bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan pujian, kita tidak merasa bangga, akan tetapi kita harus benci dengan pujian. Insya Allah kita akan terhindar daripada sifat riya tersebut. Itu saja, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Habib Anas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Uhi, yang pertama yang perlu dipahami, tidak ada orang berbuat kebaikan itu akan dibiarkan oleh syaitan. Tidak ada. Dia sudah meniatkan di dalam kebaikan yang dia lakukan itu sudah ikhlas karena Allah. Saya mau ke masjid, niat saya karena Allah. Saya ke majelis taklim karena Allah. Saya pengen ngopi karena Allah. Saya pengen silaturahmi karena Allah. Sodako karena Allah. Di pertengahan jalan berubah. Ada orang yang memuji, ada orang yang menyanjung, ada orang yang mengatakan kita orang baik, sehingga niatnya bercampur dengan riya. Apa sikap yang harus kita lakukan? Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasihatud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah kata beliau, kalau kita sudah menyiapkan niat yang baik di dalam kebaikan yang akan kita lakukan, kemudian terbesit riya di dalamnya, merasa senang, pengen dilihat amal kita, kata beliau, lanjutkan dengan amalmu, laksanakan dengan kebaikanmu, barengi dengan istighfar. Istighfarmu itulah akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Jadi menyikapinya bukan berhenti. Ada orang mau ke masjid kemudian dipuji, disanjung, dia merasa astagfirullahaladzim, kok kayaknya riya saya nih.
kok senang dipuji oleh orang, kok pengen dinampakkan saya punya kebaikan ini. Daripada saya ibadah sholat berjamaah riya, lebih baik saya di rumah aja sholat sendirian. Ada orang kayak gini. Ini karena nggak ngaji atau ngajinya sambil nundutan ngantuk-ngantuk, sehingga pertengahan penjelasan akhirnya nggak dapat dia. Nah sehingga caranya terus, karena tidak ada orang yang tidak diganggu oleh syaitan dalam kebaikannya, itu mustahil. Al-Baqi pernah cerita Imam Ahmad ibn Hanbal, ada yang mengatakan Imam Malik, waktu beliau mau meninggal dunia diganggu sama syaitan luar biasa. Kenapa syaitan sampai mengganggu Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik? Kenapa? Karena tatkala orang itu meninggal dunia dalam keadaan beriman, itu artinya dia nggak bakal jadi temannya syaitan di neraka. Sehingga syaitan berusaha bagaimana ini orang meninggalnya ini bukan cuma su'ul khotimah, tapi keluar daripada imannya. Kalau orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, artinya dia meninggal beriman, dia walaupun masuk neraka tetap akan dikeluarkan lagi karena dia punya iman. Karena orang yang di hatinya punya iman, dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Makanya Al-Baqi pernah ceritakan ada orang yang terakhir masuk surga, itu orang dari kota Juhainah. Ini orang dari kota Juhainah ini, dia seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, semuanya maksiat, semuanya dosa. Dia cuma pernah seumur hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu saja. Kemudian dia waktu meninggal dunia di akhirat dimasukkan ke neraka 7.000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. Kalau dihitung ukuran dunia, dia sudah 7 juta tahun disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah semua orang masuk surga, ini orang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Allah masukkan ke surga dengan cerita panjang lebarnya. Dimasukkan ke surga. Cuma karena dia punya iman. Tapi syaitan ganggu orang yang mau meninggal, itu bukan targetnya su'ul khotimah, Anda keluar daripada agama Islamnya, keluar daripada imannya. Dan ini pelajaran buat kita, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal atau sekelas Imam Malik diganggu seperti itu, orang yang keimanannya luar biasa, gimana orang-orang yang seperti kita gitu lah. Makanya jangan harap kita beramal soleh tidak diganggu oleh syaitan, mustahil. Makanya kaidahnya Allah perintahkan kita di dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga kalau sudah beribadah, luruskan kita punya niat, mantapkan kita punya hati, di pertengahan jalan agak berubah, barengi dengan istighfar, terus kembalikan kepada niat yang baik, maka dengan istighfar itu akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Wallahu a'lam. Nah, fadhol, silakan yang lainnya. Dari pemudi ada? Pemudi, halo. Kayaknya udah 1/4 watt atau 1 watt ya. Had, mangga, fadhol. Lutfi yang mau nikah, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah punya teman ya, dia itu kalau main sama saya itu misalkan pas tiap sholat itu ikut sholat berjamaah gitu ya. Tiap main pasti kalau misalkan waktunya sholat ikut sholat gitu. Tapi pas awal-awal mah saya juga nggak tahu bahwa dia itu apa, nggak, kalau sholat itu cuma ngikutin gerakan aja, nggak tahu baca-bacanya gitu, nggak tahu orang tersebut. Setelah adalah setahunan lah gitu, setengah tahunan, dia baru cerita bahwa dia itu cuma ngikutin gerakan saya aja gitu. Apakah sholat yang dulunya itu yang suka berjamaah gitu itu termasuk sholat enggak sih? Atau diterima enggak ya pahalanya itu? Nah, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang kalau sholat cuma ngikuti imamnya saja? Jadi dia tidak baca Fatihah, dia tidak baca tasyahud akhir, intinya dia cuma ngikuti imamnya saja. Jadi dia pokoknya saya sholat ngikuti imam, mau imamnya ruku sujud pokoknya saya ngikut aja. Nah itu kira-kira sholatnya itu sah atau tidak gitu ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang Islam bukan? Orang Islam tapi nggak tahu tuh. Hah? Nggak tahu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah sholat yang tidak pakai bacaan, ya. Ini kalau orang Islam, kita tahu bahwa di antara pekerjaan sholat itu ada 3 bagian, ya, dibagi 3 bagian. Ada rukun qauli yang harus dibaca, ada rukun fi'li yang harus dikerjakan, dan ada rukun qalbi yang harus dibacakan di dalam hati. Nah, ini kalau orang tersebut memang beragama Islam, karena setiap orang yang beragama Islam wajib sholat dan wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat tersebut. Jadi wajib belajar bagaimana cara sholat, ya. Ternyata orang tersebut sama sekali tidak tahu caranya sholat, bacaannya sholat, ya. Itu secara keseluruhan, totalitas, bahwa orang tersebut dinyatakan dosa karena tidak mau belajar. Itu juga kalau di tempat tersebut ada orang yang bisa mengajarkannya. Tapi kalau orang tersebut tidak ada yang mengajarkannya, ya, itu selamat dari kewajiban untuk belajar. Memang kalau betul-betul jauh jangkauannya, seperti contohnya hidupnya di Gunung Ciremai sendirian. Nah, ini mau belajar tentang sholat tidak bisa karena jangkauannya jauh, di mana ya itu. Ya, kalau perjalanan itu makan beberapa waktu gitu. Nah, itu tidak jadi dosa. Tapi kalau seumpamanya ada yang bisa mengajarkannya, maka dosa kalau tidak mempelajari ilmu sholat tersebut, karena itu hukumnya fardu ain. Nah, ini apabila orang tersebut memang tidak tahu, seperti contohnya orang ya baru Islam, contohnya baru masuk Islam, kemudian tidak tahu bacaan sholat, memang tidak tahu, buta gitu. Kemudian sholat, bagaimana sholatnya yang tidak tahu sama sekali. Nah, ini di dalam keterangan, apabila tidak tahu bacaan sholat, maka bacalah apa yang seukuran dengan bacaan rukun sholat. Kalau memang betul-betul tidak tahu gitu. Terus pekerjaannya, rukun pekerjaannya lakukan. Jadi gini contohnya, tidak bisa membaca Fatihah. Contohnya, ada orang mau sholat tapi tidak bisa membaca Fatihah, tidak hafal Fatihah, tidak tahu Fatihah gitu. Sedangkan dia wajib sholat, Fatihahnya tidak hafal. Memang tidak hafal sama sekali, tidak tahu. Nah, kamu orang tersebut wajib sholat. Nah, ukurannya, lama berdirinya itu seukuran bacaan Fatihah. Kalau memang tidak hafal dan tidak tahu, maka masih dinyatakan sah sholatnya. Ya, tapi tadi kan tuntutan awal wajib untuk belajar, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat, itu hukumnya fardu ain. Jadi nanti tuntutan dosanya karena tidak belajarnya. Ya. Itu kalau istilahnya memang tidak ada sama sekali yang bisa mengajarkannya, nah maka sholat tersebut dinyatakan sah kalau betul-betul orang tersebut buta gitu ya, buta sama sekali tidak hafal. Nah, ini seukuran bacaan Fatihahnya gitu ya, kalau betul-betul tidak tahu ataupun tidak hafal jadi sholatnya gitu ya. Kalau betul-betul orang Islam itu saja ya, mungkin kalau betul-betul itu ada orang Islam, itu saja. Mungkin nanti Habibana yang lebih melengkapinya. Allah alam bisawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Uhi, yang perlu difahami di zaman kita sekarang ini bisa dibilang tidak ada orang yang termasuk kategori udur dalam belajar ilmu agama, kecuali kayak tadi itu Ustadz Uhi cerita, yang memang orang itu mungkin ya nggak ada orang yang tinggal di sana kecuali dia. Nah, apalagi kan tadi kan ceritanya ngikut antum, kalau berarti kan ada di situ. Kecuali orang yang dinamakan udur itu satu, Islam tidak sampai kepadanya,
Dan yang kedua, orang tersebut itu tidak mendapati ulama, ustadz, kiai yang ngajari dia, baru masuk kategori ma'dur, yang dimaafkan. Nah sekarang ini semua orang ada, cuma karena faktor kemalasan kita ini yang menjadikan kita tidak paham masalah hal tersebut. Yang kedua, kita yang tahu teman kita nggak bisa apa-apa kok kita diem, ya kita juga nanggung dosanya. Udah tahu teman nggak bisa apa-apa, kok kita diem aja, cuma bantu doa, ya Allah mudah-mudahan dia bisa belajar istiqomah. Lihat kalau doa tuh nggak cukup. Action yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa nggak bisa ngajari dia, ajak dong dia untuk datang kepada ustadz kiai ulama kita. Sehingga ntar besok Kang Love ya, Kang Lutfi ajak orangnya ke rumahnya Ustadz Uhi. Nah, cari waktu kosongnya. Orang mana? Oh di Papua Nugini dah. Tinggal ntar beliaunya diminta untuk belajar, ngikut kepada ustadz kiai ulama yang ada di sana. Kemudian, Jadi dulu teh bilangnya teh malu ingin cerita teh gitu. nggak jadi masalah, yang penting kan sekarang udah cerita. Aja ada tanggung jawab antum sekarang. Kalau dulu belum cerita nggak ada tanggung jawab. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kita buat dia itu tidak usah dituntut untuk mengqadha sholatnya karena dia nggak baca Fatihah atau dia tidak mengikuti rukun-rukun yang ada. Tapi buat bagaimana dia itu senang dulu sama kita, senang ikut sholat semuanya. Baru setelahnya kita lihat imannya sudah kuat, stabil, baru kita lihat kalau sholat-sholat yang selama ini dia lakukan itu rusak, maka tinggal kita qadhakan saja, minta orang itu untuk mengqadha sholatnya. Yang penting buat dulu dia merasa nyaman dengan kita, merasa senang melaksanakan sholat. Kalau dia sudah dekat sama ustadz kiai ulama, coba entar diam-diam minta nomor ustadz yang ada di sana, kemudian kita telepon ustadz tersebut, kemudian dijelaskan, biar entar diatur masalah mengqadha sholatnya, atau entar ada yang diqadha, ada yang tidak. Jadi buat dulu dia nyaman, jangan terburu-buru. Kamu selama ini berarti sholatnya nggak bener ini, karena ada beberapa rukun yang kau tinggalkan. Mungkin ada yang nggak pakai tumanina, atau ada yang terburu-buru macam-macamnya. Nah, sehingga ntar tinggal kita minta nomor ustadz kiai ulama yang ada di sana, kemudian ntar kita bicarakan seperti tadi, Ustadz ini teman saya ini sudah lama jauh dari agama, tapi sekarang alhamdulillah Ustadz sudah jadi baik, tolong mohon bimbingannya. Kalau seandainya memang ada sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan atau yang dia lakukan rusak, tolong ntar minta dibimbing agar untuk mengqadhanya. Kesian Ustadz dia teman saya. Nah, seperti itu. Nama wallahu alam. Baik, fadhol silakan yang lain. Fadhol silakan. Misalkan ya imam itu beda mazhab. Kalau kita tuh mazhab Syafi'i, yang imam itu mazhab Hanafi misalkan. Nah di sholat subuh kan tidak baca kunut, sedangkan di Syafi'i itu baca kunut. Itu gimana Bi? Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berimam dengan imam yang beda madhab? Seperti halnya contoh kita madhab Syafi'i disunnahkan untuk kunut, tapi karena imam kita ini madhabnya Hanafi, Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Abu Hanifah kunut itu tidak ada, tidak disunnahkan. Nah lalu bagaimana sikap kita ini yang sholat berjamaah dengan imam yang beda madhab seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kita ikut berjamaah yang kepada orang yang beda mazhab ya. Ketika contoh kita sholat subuh ya, kalau beda mazhab kan berarti tidak membaca kunut. Kita selalu membaca kunut karena mazhabnya mazhab Syafi'i. Ini terjadi di Indonesia juga sering terjadi ya mungkin ya. Kalau di Mekah terus sudah biasa kan semuanya tidak memakai kunut kalau di Mekah. Jadi kita sah sholat ya biasa ikuti. Adapun kita ya
Sebagai madhab Syafi'i biasa menggunakan kunut, maka kunut sebisa mungkin. Jadi jangan sampai kita tertinggal 2 rukun. Ya. Ini biasanya kalau di Mekah itu menghargai madhab Syafi'i, jadi iktidalnya itu lebih lama. Itu bahkan bisa membaca kunut secara keseluruhan. Itu yang saya dapati itu di Mekah itu seperti itu. Jadi kita bisa kunut. Jadi karena kita madhabnya madhab Syafi'i, biasa aja kunut biasa, gitu ya. Itu mungkin menghargai ya, di Mekah kan lama ya iktidalnya itu lama, jadi bisa melakukan kunut. Nah nanti kunutnya jangan yang terlalu panjang, ya. Jadi kita ngambil kunut yang bacanya singkat saja. Tujuannya agar supaya tidak tertinggal imam sampai 2 rukun. Kalau tertinggal ini bisa membatalkan sholat, ya. Paham? Itu saja. Baik, menambahkan dari Ustaz Uhi, yang pertama kunut itu tidak wajib. Kunut bukan rukun. Sehingga kalau orang tidak kunut itu tidak batal sholatnya. Karena itu sunnah saja. Tapi itu sunnah yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Uhi, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu kalau ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah abad kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Begitu juga dengan kunut seperti itu. Saking sunnahnya ini kunut, kalau imamnya nggak baca kunut, kita tetap disunahkan baca kunut dengan ketentuan tadi, jangan ketinggalan 2 rukun. Rukun pertama setelah i'tidal apa? Sujud dan tumakninah di dalam sujud. Sehingga kalau kita mendapati sujudnya imam, maka itu kita tetap dihitung 1. Tapi kalau kita tidak mendapati sujudnya imam sudah duduk di antara 2 sujud, itu kita diwajibkan nambah 1 rakaat. Ya. Sehingga kalau di Indonesia ini umumnya i'tidalnya ya nggak lama kayak di Mekah, cepat saja. Seperti ukuran orang i'tidal, sehingga cukup kita baca doa Allahumma hdina fiman hadait, langsung sujud. Tidak usah disempurnakan. Tetap dapat pahala kunut, tapi tidak sebanyak orang yang baca kunut dengan sempurna. Lalu sekarang gini, imam nggak baca kunut, kita jelalahnya ini lupa juga nggak baca kunut, ikut aja sujud sama imam. Pas sujud baru kepikiran, nggak baca kunut nih. Ingat itu sunnah, tidak batal. Saking sunnahnya ini kunut, sampai waktu imamnya salam kita tetap disunnahkan sujud sahwi. Jadi imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, kita sujud sahwi. Sujud sahwi apa yang dibaca? Subhanalladzi la yaswu wa la yanam. Subhanalladzi la yaswu wa la yanam. Baca 3 kali, duduk di antara 2 sujud, baca itu 3 kali lagi, duduk di antara 2 sujud, baca sujud lagi, baca doa tersebut, kemudian duduk di antara 2 sujud, langsung ucapkan salam. Salamnya salam sendiri karena imamnya sudah salam. Ini saking disunahkan kita membaca kunut. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok ada orang beda madhab di Indonesia yang mayoritas kok bisa jadi imam di tengah-tengah madhab Syafi'i? Itu tanda tanyanya. Di Indonesia mayoritas madhabnya Syafi'i. Kok ada orang yang beda madhab kok bisa jadi imam? Ini aneh. Kalau di Mekah maklum, jelas madhabnya Maliki sebagian besar, yang Syafi'i malah tidak begitu banyak. Makanya jadi imam madhab Maliki. Baca Al-Fatihahnya pun bismillahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai kayak kita yang madhab Syafi'i bismillahnya dikeraskan. Kenapa? Karena di sana mayoritas madhabnya Maliki. Nah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, kok yang jadi imam Hanafi? Aneh gitu. Cuma itu jarang biasanya. Biasanya bukan masalah madhab ini, masalah akidah. Biasanya bukan madhab. Kalau di Indonesia ini biasanya masalah akidah. Jadi kadang-kadang orangnya nggak suka maulid dibid'ahkan, orang baca maulid. Ziarah kubur disyirikan, dikafirkan. Orang bertawasul nggak boleh, langsung minta sama Allah, nggak usah minta sama Nabi, nggak usah minta sama orang soleh. Ini biasanya masalah akidah. Jarang di Indonesia bicara masalah madhab yang kayak gini, ini jarang. Ini masalah akidah. Sehingga tidak boleh orang tersebut jadi imam dan makruh hukumnya.
Kalau iya itu madhab, makruh. Kenapa? Pasti membuat kita was-was, nggak bakal khusyuk. Kenapa? Cara sholatnya beda. Kita biasanya kunut, kok dia nggak kunut, kita sudah was-was ini loh. Bingung nih, ini sujud dah nih, sujud dah nih. Akhirnya sama sampingnya, ini gimana nih sujud dah nih? Kita belum baca kunut. Sholat ngobrol malah. Ya kan, sehingga dimakruhkan karena akan menjadikan sebab kita ini tidak khusyuk. Termasuk yang beda akidah, yang seringnya itu biasanya beda akidah. Kalau memang ada, ayo cepet-cepet dimusyawarahkan, didiskusikan, jangan sampai itu menjadi imam di masjid, di musola kita. Kalau maupun paling mentok jadi makmum, udah. Kenapa? Karena membuat was-was kepada yang lainnya. Contoh, Al-Fakir sudah sering cerita, Imam Syafi'i waktu berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah, lihat akhlak ini. Orang punya ilmu nggak punya akhlak nggak bakal dianggap oleh orang. Orang punya akhlak nggak punya ilmu tetap akan dimuliakan oleh orang. Para aulia, para ulama yang meninggal dunia, tapi namanya seakan-akan ada, seakan-akan hidup orangnya karena dengan akhlaknya, bukan ilmu yang tidak punya akhlak. Imam Syafi'i waktu berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah, selesai berziarah, beliau di tengah malam beliau istirahat. Di subuh hari mau sholat subuh disuruh jadi imam, beliau nggak mau. Kenapa? Karena itu mayoritas madhabnya Imam Abu Hanifah, beliau hormati. Karena kalau saya jadi imam, madhab saya disunahkan kunut, sehingga saya nggak mau. Dipaksa Imam Syafi'i pun nggak mau, karena dipaksa didorong akhirnya Imam Syafi'i jadi imam. Coba akhlaknya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal dunia, bukan masih hidup, sudah meninggal dunia. Waktu jadi imam rakaat kedua i'tidal nggak baca kunut, langsung sujud. Waktu tasyahud akhir langsung salam, tidak pakai sujud sahwi. Selesai orang pada pulang, Imam Syafi'i ditanya oleh seorang yang ada di sana yang jadi jamaahnya, wahai Imam Syafi'i, dalam mazhab kamu kan kunut itu sunnah muakkadah. Kalau orang lupa tidak baca kunut disunahkan sujud sahwi. Kenapa kamu tidak kunut, tidak sujud sahwi? Apa kata beliau? Itu pendapatku dan ini pekerjaanku, sambil memberikan isyarat kepada kuburannya Imam Abu Hanifah. Akhlak. Ini kadang-kadang ada orang mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang dia itu merasa paling benar, paling baik, langsung nyerobot jadi imam. Tahu belakangnya ini madhabnya Syafi'i semuanya, subuh nggak pakai kunut. Ini orang nggak punya akhlak. Kenapa? Karena harusnya dia betul-betul menghargai, dan tidak mungkin tidak tahu dia tinggal di sana kok. Nah, maka kalau seperti ini langsung Anda musyawarahkan. Kita musyawarahkan sama RT RW, ustadz ke ulama setempat. Ini orang nggak boleh jadi imam, karena pasti akan membuat was-was kepada yang lainnya. Kalau ternyata benar ini orang berbeda akidah dengan kita, maka orang tersebut boleh tinggal di tempat kita, tapi tidak boleh menyebarkan pemahamannya. Ini kita harus sedikit tegas. Kenapa? Takutnya antar kita ribut gara-gara masalah perbedaan pendapat yang seperti ini. Padahal beda pendapat dari dulu sudah ada, biasa. Imam bin Hambal punya guru Imam Syafi'i, ini berbedanya sangat sengit, tapi nggak pernah ribut. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, ini berbeda pendapat, murid sama guru, nggak pernah ribut. Bahkan kalau tidak salah Imam Malik pun sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, berbeda biasa aja. Atau Imam Abu Hanifah punya murid beberapa yang berbeda dengan beliau, biasa aja. Nah, tapi kenapa kok ada segelintiran orang yang berbeda dengan dia langsung dikatakan bid'ah, syirik, kafir tanpa mau diskusi. Nah, ini yang perlu difahami yang seperti ini. Nama wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, yang lain? Hat, enggak? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan, apakah sifat riya itu bisa menghilangkan amal ibadah yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Riya kalau secara sah dan tidaknya pekerjaan tersebut masih sah ya. Contoh, saya sholat ya disertai dengan sombong, itu sah. Kalau secara syar'i itu sah. Tapi secara amaliyah itu tidak. Ya. Jadi karena riya itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan amalnya pekerjaan tersebut. Ya. Jadi semuanya hilang. Gitu ya. Kalau sah, sah.
ya, karena tidak ada syarat sahnya sholat ataupun wudhu ataupun haji dan sebagainya itu disyaratkan harus tidak menyombongkan diri, itu tidak ada ya. Jadi kalau secara sah-sah tapi secara amalia ya itu tidak akan diterima, jadi ditolak ibadahnya. Itu saja. Nanti Habibani. Menambahkan dari Ustadz Uhi, orang kalau dengan amalnya itu riya, kalau berkaitan dengan masalah kewajiban itu tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Kata Nabi Okamakol ar-riya'u tuhbitul amal, riya itu bisa menghilangkan amal. Bahkan kata para ulama yang dijelaskan langsung oleh Nabi, riya itu bukan menghilangkan amal ibadah tersebut saja, tapi amal ibadah yang lainnya pun bisa dihilangkan dengan riya tersebut. Bahkan bukan hanya bisa menghilangkan amal, bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Di antaranya contoh dalam kitab Risalatul Mudzakarah yang kemarin Al-Fagir kaji di Sumedang, rutin kita setiap ahad kedua ba'dal asar. Itu di sana jelaskan ada 3 orang yang dimasukkan neraka terlebih dahulu daripada yang lainnya, terlebih dahulu. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran karena pengen dibilang dia orang yang pembaca Al-Quran, maka itu dimasukkan neraka terlebih dahulu, tusla, didahulukan oleh Allah. Kemudian yang kedua orang kaya yang ahli sodakoh, dia bersodakoh pengen dibilang orang yang dermawan, dia dimasukkan neraka lebih dulu. Berarti bukan cuma amalnya tidak diterima, tapi nerakanya juga dipastikan oleh Nabi. Yang kedua orang yang berjuang di medan laga, kemudian itu dia pengen dibilang orang yang pemberani setelah meninggalnya. Nah, sehingga riya itu bukan hanya berbicara masalah hilangnya amal saja, tapi juga bisa menghilangkan amal yang lainnya dan bisa menyeret orang tersebut ke neraka. Bahkan kata Nabi masuk nerakanya lebih dulu daripada yang lainnya. Wallahu a'lam. Ayo fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ria, sifat orang itu yang namanya pahala pasti diingat, tapi yang namanya dosa itu terkadang orang itu nggak terasa, malah tidak terasa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan dosa kecil dengan amalan-amalan apa aja yang bisa dilakukan untuk mengurangi dosa kecil? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dalam hukum Islam itu kan yang dipegang ahli jamaah itu kan ada 4, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Padahal sebelum terbentuknya itu ada hukum-hukum yang lain seperti hukum adat, terus maslahah mursalah dan sebagainya. Kenapa yang dipakai hanya 4? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pertanyaan apa tadi lupa. Yang mana? Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa kecil? Dengan amalan apa saja dosa-dosa kecil itu bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua, yang kita tahu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwasanya hukum Islam itu ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi kayaknya dulu itu ada hukum adat, kemudian hukum-hukum yang lainnya. Itu bagaimana tentang masalah tersebut? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyepelekan ataupun membiasakan dosa-dosa kecil. Bagaimana agar supaya kita ini terhindar dari kebiasaan melakukan dosa kecil? Mungkin itu saja ya. Jadi kita harus takut ya bahwa dosa itu sesuatu yang harus kita tinggalkan ya, dan harus kita hindari kelakuan yang menimbulkan dosa, baik itu kecil ataupun besar. Bahkan diantara orang-orang fasik itu diantaranya yaitu selalu meremehkan, bahkan tidak merasa bahwa dirinya itu dosa. Jadi tidak merasa dirinya itu dosa baik itu dosa kecil ataupun besar, maka itu termasuk orang fasik ya. Jadi bagaimana agar supaya kita ini terhindar dari
kebiasaan tersebut, yaitu kita harus banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak mengingat. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kecil kesempatan ataupun kemauan untuk melakukan dosa. Ya, itu terutama dosa-dosa kecil. Jadi itu biasanya gitu, ya gara-gara ya kita dosa letik iya kayak tobat deh gitu. Itu kebiasaan tersebut jangan dibiasakan lah gitu. Karena nantinya kalau bahasa kayak di istighfaran juga cukup hilang gitu. Ya walaupun ada keterangan apabila kita melakukan dosa kecil dengan membaca istighfar itu akan hilang dosa tersebut. Itu jangan sampai punya prinsip seperti itu. Karena kalau punya prinsip seperti itu nanti ya seperti dosa itu seperti biasa aja gitu, seolah-olah tidak dosa gitu akhirnya. Gitu ya. Terus masalah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang 4, kenapa tidak digunakan hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya ya. Itu nanti Habibana yang lebih menjelaskan lagi sejarah-sejarah Islami yang seperti itu ya. Cuman yang saya ketahui bahwa memang hukum adat sekarang juga bisa diberlakukan apabila dalam keadaan kondisi yang betul-betul dibutuhkan dan itu juga hasil dari kesepakatan ataupun dari setelahnya melalui ijma gitu ya. Tapi kalau tidak melalui ijma itu tidak bisa. Jadi istilah gini ya, tidak boleh memutuskan hukum adat dengan sendiri itu. Jadi harus melalui ijma terlebih dahulu gitu ya. Karena dalam keterangan ada bahasa al-adat muhakkamatun ya, bahwa hukum adat bisa dijadikan hukum itu dengan syarat-syarat tertentu. Itu ya. Dengan syarat-syarat tertentu itu juga sudah disepakati oleh ijma. Itu saja, nanti Habibana yang lebih menjelaskan lagi ya Allah lebih suara. Baik, menambahkan dari Ustadz Uhi yang pertama tadi tentang menghilangkan dosa-dosa kecil. Bagaimana cara untuk menghilangkan dosa-dosa kecil? Yang pertama sedikit menambahkan Ustadz Uhi tadi, jangan kita meremehkan dosa kecil. Kata para ulama termasuk orang yang akan meninggal su'ul khotimah itu yang meremehkan dosa kecil. Sampai Nabi juga menjelaskan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar yang dibanding dengan istighfar kecuali akan diampuni oleh Allah. Sehingga kalau kita meremehkan dosa kecil, maka takutnya terakhir hidup kita ini meninggalnya su'ul khotimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menghilangkan dosa-dosa kecil. Dalam hadis Nabi juga sudah jelaskan, al hasanatu tudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan dosa. Apa itu? Dosa-dosa kecil. Kebaikan apa aja? Ya banyak. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Seperti halnya kita berwudu, seperti halnya istighfar, bersedekah, itu bisa menghilangkan semua dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Kalau hubungan sama manusia minta maaf. Kalau utang piutang wajib membayar. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa hukum adat itu tidak menjadi hukum? Hukum adat itu akan menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukum adat itu kan hukum kebiasaan. Contoh, ya ini sebetulnya ini nggak baik saya duduk di sini. Cuma bahasa ini dorur. Duduk di depan pintu kayak gini nih, apalagi di tengah. Pamali kata orang dulu. Adat itu. Kebiasaan. Ternyata setelah dilihat memang itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Kenapa? Ngalangin jalan. Sehingga pamalingnya itu macam-macam, bisa entah disewati orang, ditendang orang, ngerepotin orang kalau mau jalan. Sehingga kalau kita mau lihat lagi tentang masalah hukum adat itu sebetulnya di ijma pun ada gitu.
Jadi hukum adat ijma itu kan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Nah, hukum adat itu kan tidak ada zaman Nabi, ada di zaman setelah Nabi meninggal, ada. Kemudian diperbincangkan oleh para ulama. Makanya definisi ijma itu apa? Kesepakatan umat, yaitu para ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dari zaman ke zaman atas suatu perkara, termasuk adat. Makanya adat ini bisa dipertahankan. Satu, kalau tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak memberatkan. Nah, sekarang ini kan ada adat-adat yang memberatkan. Dan kayaknya agak banyak ini. Contoh, kalau ada seorang laki-laki mau nikah, tapi dia punya kakak laki-laki belum menikah, punya adik perempuan belum menikah, nggak boleh nikah itu. Ngelangkain, pamali katanya. Kalaupun mau harus mengasih seperangkat baju, celana, fulus, duit. Itu adat, beb. Iya, tapi nyusahin. Coba kamu yang kena, ayo dibalik. Nggak enak. Kalau seserahan harus bawa perabotan dapur, harus bawa perabotan rumah, Pak. Itu adat, tapi karena itu bertentangan dengan syariat, tentu itu tidak boleh dan memberatkan, maka tidak diperbolehkan. Jadi hukum adat itu sebetulnya itu termasuk ijma. Kalau mau diperinci, diperdetil secara dalam, itu ijma juga. Karena ijma itu kan definisinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, yang diputuskan oleh para ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa. Itu ada termasuk. Suntik zaman Nabi tidak ada, zaman sekarang orang sakit suntik, orang sakit suntik. Nah, zaman Nabi tidak ada itu. Ini kebiasaan, orang sakit masuk rumah sakit suntik. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu ijma, dibahas oleh para ulama. Nama wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya. Ada lagi? Sudah ya? Yang mangga. Sebelumnya ada titipan salam dari Ustaz Akbar kemarin. Di Al-Bahja. Oh, insyaallah. Nah. Saya tanya di mana, tanya gimana sehat. Alhamdulillah. Saya mau bertanya tentang berbohong. Saya dari kajian suling yang bulan kemarin tuh saya punya kegelusan sendiri. Dulu waktu anak saya keluar SD kan pernah berbohong gitu ya. Mama punya uang enggak? Saya ingin pesantren. Ya ada, pernah saya enggak punya uang. Ya, alhamdulillah ada yang buat anak pesantren. Terus waktu 1 tahun di pesantren dia nggak betah, ingin pulang. Saya bohongin, kalau kamu mau itu gak betah di sini, terus segan aja di Jawa Timur ada teman gitu ya, gak mau gitu ya. Tadi bohongin lagi biar nggak pindah pesantren gitu ya. Terus waktu itu lagi mau ke Alian, pindah katanya pingin di Lirboyo, dibohongin lagi. Nah, kalau kamu mau ke Lirboyo ke Al-Bahjah biar saya tahu, dia nggak mau ke Al-Bahjah gitu, berbohong gitu. Terus yang saya tanyakan, apakah harus meminta maaf gitu tentang kebohongan saya kepada anak, untuk menciptakan anak saya supaya menjadi kuat lah, jadi supaya menjadi kepada Allah gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah diperbolehkan seorang orang tua berbohong demi kemaslahatan anaknya? Apakah itu diperbolehkan? Dan apakah harus orang tua itu minta maaf kepada anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Berbohong memang hukum asal itu tidak diperbolehkan ya, terkecuali apabila ada hal-hal tertentu untuk islah ataupun kebaikan, itu maka diperbolehkan untuk berbohong. Itu juga hanya sebatas di situ. Terus untuk masalah wajib tidak untuk minta maafnya, kalau minta maaf itu wajib ya. Jadi tetap, karena kebohongan itu sesuatu hal yang tidak baik ya, termasuk perbuatan yang salah tetap. Cuman bahasanya yang awal itu diperbolehkan melakukan kebohongan dengan tujuan islah, tapi hanya sebatas di situ ya, di situ. Jadi tidak bertambah-tambah gitu bahasanya. Adapun untuk minta maaf ya, itu bahasanya kan hanya diperbolehkan gitu. Jadi tidak bahasanya gimana ya, tidak dosa gitu ya, hanya diperbolehkan.
karena kebohongan itu tetap kebohongan ya. Jadi itu kalau masalah minta maaf itu tetap wajib minta maaf agar supaya kebohongan tersebut tidak menjadikan hal yang menghalangi keberkahan dalam kebohongan tersebut. Jadi bisa bahasanya tuh siapa tahu dengan kebohongan yang diperbolehkan tersebut bisa menjadi rusak gitu ya. Itu saja. Nanti Habibana yang lebih menjelaskan. Baik, menambahkan dari Ustadz Uhi, memang pada dasarnya berbohong itu tidak boleh walaupun kita cerita. Kadang kita cerita sama teman-teman biar lucu, biar ketawa, biar senyum, biar rame. Kadang ada bumbu namanya bumbu bohong. Itu tetap tidak diperbolehkan karena Nabi dikatakan seumur hidupnya tidak pernah bohong. Nah, di antaranya bohong diperbolehkan tuh di 3 keadaan. Pertama, islahu datal bain, mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Kita damaikan dengan berbohong. Contoh, saya datang kepada si A, itu si B ingin minta maaf, cuma ndak enak, malu. Coba kamu yang awali, pasti si B akan minta maaf. Padahal si A nggak pernah ngomong gitu. Si B belum pernah bilang gitu. Saya datang kepada si B, ngomong seperti itu juga. Si A nggak pernah bilang seperti itu. Akhirnya mereka bertemu, saling memaafkan. Maka itu diperbolehkan. Bahkan kata Nabi, pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunnah dan juga daripada puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan orang yang akan dibunuh. Bahkan itu bisa menjadi wajib, bukan hanya satu kebaikan. Yang ketiga, menyembunyikan jumlah pasukan kaum muslimin yang waktu ditanya oleh orang kafir, maka tidak menjadi masalah. Nah, termasuk di sini adalah bohongnya orang tua terhadap anaknya demi islah tadi kebaikan si anak, maka tidak menjadi masalah. Nah, tapi yang perlu diingat, kita sebagai anak itu betul-betul harus memahami. Itulah yang namanya malaikat yang tanpa sayap, yaitu orang tua kita. Makanya kalau ada seorang anak berani sama orang tuanya, baik dengan angkat suaranya, apalagi perbuatan sikapnya, makanya itu siksanya di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi, ada dosa yang dilakukan itu siksanya di dunia, padahal semua dosa siksanya entar akan diakhirkan di akhirat. Tapi untuk beberapa dosa ini, itu siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya kata Nabi adalah berdurhaka, durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga kita harus memahami, waktu orang tua kita ini melakukan suatu tindakan yang mungkin dalam tanda kutip agak tidak kita sukai, ingat itu pandangan orang tua untuk kemaslahatan kita yang akan datang. Dan kita akan memahami kalau sudah jadi orang tua. Saya alhamdulillah sekarang ini sudah mulai punya anak 4. Kemarin hari Kamis saya punya istri, baru melahirkan. Akhirnya makanya tadi sempat agak terlambat Ustaz, karena ngurus-ngurus dulu yang biasa di rumah, lagi izin tadi. Dan kebetulan ada mertua, ada anak punya Umi bisa bantu-bantu. Cuma nggak tahu nih ntar di pandangan mertua gimana. Ini baru punya anak ditinggal-tinggal lagi. Tapi insya Allah enggak ya. Dan mudah-mudahan nggak nonton juga. Jadi kita betul-betul harus memahami akan hal tersebut. Dan alangkah baiknya orang tua itu minta maaf. Dan minta maaf itu memang bukan menunjukkan kejelekan orang tua dengan kebohongannya, tapi seorang anak akan merasa lebih tersanjung sama orang tuanya. Ternyata sampai untuk menjadikan saya baik perlu dengan kebohongan yang diberikan oleh orang tua. Nah, sehingga itu mungkin yang perlu dipahami bagi kita sebagai orang tua. Jadi tidak termasuk dosa, bahkan itu termasuk satu kebaikan. Tinggal bagaimana entar setelah itu kita meminta maaf kepada anak, dan yakini minta maaf kita ini nilai plus agar anak makin bisa berbakti kepada kita dan makin bisa melakukan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di acara ngopi di Ciketuk 1. Ya, pemuda-pemudinya khususnya, umumnya para orang tuanya juga, dan juga kepada Ustadz Uhi yang alhamdulillah beliau selalu istiqomah menemani kita, dan juga segenap para orang tuanya, beliau khusus kepada Pak Ahmad yang alhamdulillah setiap malam Selasa 1-3 sudah memberikan tempatnya, bahkan luar biasa menjamu kita. Kita doakan mudah-mudahan semua yang beliau keluarkan ini diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah, dan mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan kepada beliau khususnya kepada keluarganya. Dan juga jangan lupa entar tanggal 31 Maret ya, kita ada acara besar majelis kita Al-Wasilah
Karena acara ngopi ini yang perlu difahami ya. Acara ngopi ini kita buat sebagai jembatan untuk menuju majelis. Jadi Al-Fakir selalu menyuarakan tolong kepada semua anak-anak ngopi, khususnya saat ini ada di Ciketuk 1 ini, untuk bisa menggerakkan warga tetangganya untuk datang ke majelis. Jadi jangan sampai kita cuma di ngopi saja tapi tidak berlanjut ke majelis. Emang rugi. Karena di majelis insya Allah juga sama seperti ini. Cuma momentumnya lebih khusus, baca kitab dan juga ada tanya jawab di sana. Dan itu sebagai jembatan kita untuk mengajak teman-teman kita ke majelis, ya. Biar entar waktu mereka berpisah dengan kita, karena mungkin acara kita ngopi kayak gini nih, kalau Al-Fakir lihat nih agak jarang. Umumnya orang itu majelis. Kalau yang ngopi-ngopi gini agak jarang. Kalau kita tidak membiasakan beliaunya ke majelis, takutnya dia pinginnya itu cuma ngopi kayak gini saja. Sehingga sekali lagi ini cuma jadi batu loncatan untuk bisa datang ke majelis. Nah, sehingga ntar kita tanggal 31 itu ada event besar peringatan Isra Mi'raj sekaligus milad majelis Al-Wasilah yang pertama. Ya, jadi tolong didoakan, dan barangkali ada yang pengen membantu, silakan, baik itu berupa snack, makanan, apalagi khususnya masalah dana, masalah uang, silakan ntar bisa datang ke Kang Lope, ya. Karena kita biaya dana agak lumayan, hampir 40 juta kita butuh, dan sekarang Al-Fakir juga masih belum tahu, kita baru turun beberapa juta. Jadi memang betul-betul urgent butuh. Jadi yang paling penting Al-Fakir minta doakan agar mudah-mudahan acaranya yang paling penting terwujud dan semua keperluannya bisa terpenuhi semuanya. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak ngopi, dan tolong ini dianggap undangan. Besok malam Rebo, kita mau mengadakan acara ngopi akbar. Ngopi akbar, semua tongkrongan kita di ngopi akan kita panggil semuanya di acara besok. Tempatnya di depan rumah Al-Fakir, ya, di pelataran itu ntar di sana. Semua ngopi dari Ciketuk 1-2, Bubulak, kemudian Karanganyar 1-2, Cisampi dan Cibungur, semuanya diundang jadi satu di sana. Kemudian juga kita mengundang para kesepuhan di Windu Haji, kita undang pakai undangan. Dan insya Allah undangannya sebagian tadi sudah, kemudian disempurnakannya besok. Kita akan berikan undangan kesepuhan semuanya, khususnya kepada para ustadz ngopi juga untuk hadir. Ustadz Uhi, untuk hadir juga semuanya, ya. Ntar untuk hadir. Dan ini Al-Fakir sama teman-teman buat untuk apa? Biar kita lebih akrab lagi. Karena Al-Fakir pingin tidak pingin ada istilahnya fanatik dengan apa namanya, bloknya masing-masing. Yang Ciketuk nggak mau ke Bubulak, Bubulak nggak mau ke Ciketuk, yang Cisampi nggak mau ke Karanganyar, Karanganyar nggak mau ke Cisampi, yang Cibungur nggak mau ke Karanganyar. Itu nggak boleh ada. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu suka kalau kita ini selalu berbarengan. Suka kalau kita ini selalu berbarengan. Kenapa? Kalau kita berbarengan mau melakukan apa saja gampang. Tapi kalau kita sudah terpisah-pisah sendiri-sendiri, repot ntar. Apalagi pas kita ada problem, ada masalah, itu repot. Dan jangan pernah mengatakan saya bisa hidup sendiri. Enggak. Kalau ada orang boleh mengatakan saya bisa hidup sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, itu Nabi Muhammad yang melakukan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Memperbanyak sahabat, sampai waktu Nabi ke Madinah dipersaudarakan orang Mekah sama orang Madinah, orang Muhajirin sama orang Ansor. Sehingga tolong ini dijadikan undangan. Kang Lope, tolong ntar lebih dikondisikan lagi sama yang lainnya, ya. Dikondisikan lagi untuk Ciketuk, ntar berangkat pada Isya, ya. Dan rencana insya Allah kita akan buat ngopi akbar ini bukan sekali. Al-Fakir akan buat insya Allah 3 bulan sekali. Jadi di setiap tempat sudah mengadakan acara 6 kali. Nah 3 bulan sekali kita ada ngopi akbar. Kenapa? Karena Al-Fakir ingin semua pemuda-pemudi itu dalam satu komando, yaitu pemuda-pemudi Windu Haji semuanya, ya. Dan kita pengen nunjukkan bahwasanya pemuda-pemudi sekarang ini itu beda dengan pemuda-pemudi yang sudah sebelumnya. Sehingga kita pengen tunjukkan juga bahwasanya orang belajar ilmu agama itu tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di majelis taklim, tidak mesti harus di madrasah atau di pesantren, tapi lewat acara ngopi ini pun bisa. Nah, sehingga sekali lagi mohon
dukungannya, partisipasinya semuanya untuk datang agak lebih on time ya, karena insya Allah kita akan memulai badal isya ya sekitar jam 8.15 ya, sekitar jam 8.15 kita akan mulai ya, dan kita juga mengundang para kesepuhan yang ada di Windu Haji. Dan mudah-mudahan ini Al-Fakir selalu berharap, mudah-mudahan pokoknya dengan amal yang kita lakukan kita bertawasul, mudah-mudahan dengan ini akan ada perhatian khusus sama anak-anak muda. Itu yang Al-Fakir inginkan. Untuk acara ngopi akbar ini mudah ada perhatian khusus, bahwasanya anak-anak muda itu kalau sudah kita mau ngeriung bareng, nongkrong bareng, berbicara bareng, itu mereka potensi terbesar. Sehingga ntar kalau kita mau ngadakan acara, beliau mensupport, mendukung ya. Dan ini yang Al-Fakir tekankan lagi, yang terakhir, bagaimana dengan adanya acara ngopi akbar, teman-teman yang lainnya bisa ikut hadir. Karena namanya anak muda itu sukanya tuh nongkrong, apalagi rame, itu biasanya seneng ya. Sehingga tolong untuk yang Ciketuk 1 dan Kang Lope kalau bisa ntar apa ini ada Kang siapa? Kang Gina, ntar tolong di koordinator di Ciketuk 2 ya. Karena Kang Doso ya masih berhijrah ya Pak, masih merantau ya, tolong ntar di koordinatori. Ntar insya Allah ntar Kang Lutfi ya ntar juga akan muter-muter ntar ya. Besok Al-Fakir kalau tidak ada udzur juga akan muter-muter langsung ntar bareng-bareng Al-Fakir ngecek Ciketuk 1, Ciketuk 2, Bubulak, Karanganyar 1-2, Cisampi dan juga Cibumur, biar ntar acaranya semarak, kemudian para kesepuhan juga melihat, sehingga ntar akan mendukung, mensupport ya untuk terwujudnya acara ini dengan terus menerus. Karena ntar kita juga ada target lagi. Pokoknya Al-Fakir sama teman-teman tidak ingin selalu merasa puas. Kita sudah buat ngopi, ntar ngopi akbar, habis ngopi akbar buat apa lagi nih? Kita akan buat terus insya Allah. Kenapa? Karena kita berpacu dengan kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia, maka umur yang masih kita miliki ini, ya ayo kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau orang mencari dunia pengennya serba besar, kenapa kita mencari akhirat kok pengen yang kecil-kecil gitu? Oh, pingin kita yang besar sekalian. Nah, mohon didoakan semuanya ya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan ngopi kita pada malam hari ini menjadi keberkahan bagi hidup kita semuanya, dijadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggal larangannya, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doa, harapan, hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ngopi kita pada malam hari ini. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu, dan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.